saya Melati Indah Januari. Saya dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan berpidato mengenai masalah-masalah bullying yang terjadi di kalangan mahasiswa atau di kalangan siswa. Sudah tidak asing lagi kita mendengar kata bullying. Di sini konteks yang akan saya bicarakan, yang akan saya sampaikan yaitu peran orang tua terhadap perilaku bullying. Tujuan saya membuat judul peran orang tua terhadap perilaku bullying, saya ingin setiap orang tua menyadari atau dapat memprotek anaknya supaya tidak menjadi seseorang yang berperilaku bullying atau seseorang yang dibully. Mengenai ciri-ciri seorang penindas atau perilaku yang melakukan penindasan tersebut mungkin tidak terlalu spesifik, tetapi kebanyakan orang-orang tersebut lebih dominan dari kehidupan masyarakat atau di sekolah dan juga lebih ingin diakui oleh orang lain. Yang mempengaruhi orang tersebut melakukan bullying kepada orang lain biasanya memiliki rasa puas yang berlebihan atau rasa puas yang menggebu-gebu saat melihat orang lain terluka atau tersakiti begitu. Bisa saja orang tersebut sebelumnya mengalami penindasan serupa, atau bisa saja dalam keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya protek dari keluarga atau dari orang tua yang membuat si anak ini menjadi seseorang yang menindas orang lain. Dapat terpengaruhi oleh lingkungan. Iya, betul. Perilaku bullying dapat terpengaruhi oleh sekitar atau lingkungan dia saat bermain. Bisa saja, biasanya orang-orang yang dominan seperti itu akan bergabung dengan orang-orang yang dominan dan mereka membentuk suatu kelompok dengan sifat yang sama, perilaku yang sama, lalu punya tujuan yang sama terhadap orang lain yang bisa membentuk mereka menjadi lebih kuat dan lebih berani untuk menindas orang lain yang mungkin yang dianggapnya lemah. Apakah dalam satu keluarga atau dari keluarga, dari orang tua dapat mempengaruhi perilaku si anak menjadi seseorang yang menjadi penindas? Tentu saja bisa, karena keluarga itu kelompok terkecil di masyarakat. Jadi keluarga itu yang mencakup setiap hari bertemu sama si anak ini, lalu membentuk karakter si anak ini. Dan bisa saja dari keadaan keluarga tersebut yang kurang harmonis misalnya, atau pernah dengan perkataan yang membuat si anak ini menjadi sakit hati dan membuat orang lain untuk dan melakukan itu kepada orang lain supaya si orang lain itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Mungkin kebanyakan dari kita selalu judging si anak ini selalu melakukan bullying itu gara-gara circle-nya kurang baik, atau dia tidak bisa memfilter teman-temannya atau dari lingkungan sekitarnya. Padahal yang lebih besar abuse-nya itu loh dari keluarga, dari orang tua khususnya. Karena anak itu sifatnya meniru. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak melihat orang tua yang misalnya sedang melakukan kekerasan fisik kepada, misalnya orang tuanya, papanya itu menampar ibunya gitu, terus misalnya bawa si anak ini sebabnya gitu loh, pasti si anak itu merasa nih ini bukan rumahnya gitu. Nah, mungkin itu hal yang sepele ya bagi orang tua, mungkin kita cuman beradu argumen, tetapi si anak ini bisa merasakan gitu rasanya, aku mungkin tidak merasa nyaman di rumah gitu. Dan itu membuat dia mungkin bisa saja frustasi dan melampiaskannya kepada orang lain yang mungkin bisa saja melihat, dia ini keluarganya harmonis, aku tidak suka, jadi aku harus membalaskan rasa sakit hati aku kepada si
temannya ini yang baik-baik aja keluarganya. Kadang setiap anak itu memiliki pemikiran yang menurut dia itu rasional gitu. Dan langkahnya itu pasti selalu pendek, soalnya ya aku sakit hati, aku harus balas nih ke orang lain biar tahu apa yang aku rasakan, seperti itu. Maka dari itu saya ingin mengajak orang tua supaya kita dapat mungkin harus menampung dulu emosi di depan anak. Apabila ada problem kepada pasangan, jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang kasar atau apalagi menyiksa anak kita dari hal sepele ataupun hal yang besar, karena itu sangat berdampak buruk bagi anak. Dan kita berperilaku baik sebagai orang tua di depan anak, maka si anak pun akan meniru kebiasaan baik kita. Dan kita secara tidak langsung mengurangi perilaku bullying di kalangan remaja, sampai mungkin apabila di kalangan remaja dia sudah tidak terkait dengan bullying, maka kedepannya dia tidak akan menghakimi orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila konteks saya kurang edukasi atau kurang lengkap edukasinya atau kurang lengkap tutur katanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.